Selamat siang, Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT selaku dosen pengajar mata kuliah Jaringan Wireless dan Mobile. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Niluh Gede Selviani, NIM 240401020014. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil jawaban ujian akhir semester genap dari mata kuliah Jaringan Wireless dan Mobile. Adapun materi presentasi nomor 1, jelaskan cara kerja protokol jaringan yang didesain khusus Wireless Access Network. Berikan salah satu contohnya. Nomor 2, jelaskan cara mengatasi keterlambatan data atau delay dalam jaringan wireless. Nomor 3, jelaskan cara mengelola jaringan wireless supaya dapat menampung users atau klien dalam jumlah yang besar. Nomor 4, jelaskan bagaimana cara mendesain jaringan wireless untuk dapat diakses oleh user atau klien dalam jumlah yang besar dalam lingkup suatu coverage area. Berikan beberapa contoh metode atau teknik yang digunakan. Jelaskan keunggulan dan kelemahan. Nomor 5, jelaskan mekanisme routing jaringan wireless dan berikan contoh algoritma yang digunakan. Dan yang terakhir, nomor 6, jelaskan cara mengekspansi jaringan wireless agar dapat memberikan layanan akses secara lebih luas. Di sini saya akan menjawab soal dari nomor 1. Adapun cara kerja protokol jaringan yang didesain khusus oleh Wireless Access Network dan contohnya yaitu yang pertama pencarian sinyal atau scanning. Perangkat klien seperti laptop atau smartphone memindai frekuensi tertentu untuk mendeteksi sinyal dari akses point atau AP yang terdekat untuk dilakukan secara aktif ataupun pasif. Selanjutnya asosiasi dan autentikasi. Setelah menemukan AP, perangkat mengirimkan authentication request untuk terhubung dan melakukan proses keamanan, misalnya WPA2 ataupun WPA3. Yang ketiga, akses media atau medium access control. Wireless menggunakan metode CSMA atau CA, bukan CSMA atau CD seperti di Ethernet untuk menghindari tabrakan data di udara. Yang keempat, pemberian IP atau network layer. Setelah berhasil terhubung, perangkat akan mengirim permintaan DHCP atau DHCP discover untuk mendapatkan konfigurasi IP dari server DHCP. Yang kelima, komunikasi data. Data antara perangkat dan AP dikirim dalam bentuk frame 802.11 yang telah dienkripsi. Yang keenam, mobilitas dan roaming. Jika pengguna berpindah tempat, protokol membantu berpindah ke AP lain tanpa memutus koneksi. Yang ketujuh, quality of service. Quality of service ini diatur oleh standar 802.11e. Eh, Selanjutnya yaitu contoh dari cara kerja protokol jaringan ini yaitu ada IEEE 802.11 atau yang biasa disebut Wi-Fi. Wi-Fi adalah contoh protokol yang digunakan dalam wireless access network untuk mengatur semua proses di atas dan digunakan secara luas di rumah, sekolah, kantor, maupun ruang publik. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 2. Cara mengatasi keterlambatan data atau delay dalam jaringan wireless yaitu yang pertama, perbaiki kekuatan sinyal. Posisikan router dengan memindahkan router ke lokasi yang lebih sentral dan tinggi, hindari penghalang fisik seperti dinding ataupun benda logam. Yang kedua, kurangi gangguan. Hindari perangkat elektronik dengan menjauhkan router dari perangkat elektronik yang dapat mengganggu sinyal Wi-Fi. Yang ketiga, optimalkan konfigurasi jaringan. Lakukan restart router secara berkala. Perbaharui perangkat keras dengan yang lebih mendukung teknologi terkini. Gunakan Content Delivery Network atau CDN untuk mengurangi jarak antara pengguna dan server. Kemudian pantau jaringan untuk melacak lalu lintas data dan mengidentifikasi masalah potensial. Dan yang keempat, hubungi penyedia layanan. Jika masalah masih berlanjut setelah mencoba langkah-langkah di atas, hubungi penyedia layanan internet untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Selanjutnya,
Jawaban dari soal nomor 3 yaitu cara mengelola jaringan wireless supaya dapat menampung user atau klien dalam jumlah yang besar. Yaitu yang pertama gunakan WiFi terbaru, WiFi 6. Ini dirancang untuk koneksi simultan dalam jumlah besar. Yang kedua, sebarkan akses point atau AP secara merata. Tambah akses point di area padat agar beban terbagi. Yang ketiga, aktifkan load balancing dengan cara menyebar pengguna ke AP terdekat secara otomatis. Keempat, gunakan band steering. Arahkan perangkat ke frekuensi 5 GHz agar koneksi lebih cepat. Yang kelima, atur kanal dengan baik. Hindari kanal yang saling tumpang tindih untuk mengurangi gangguan. Keenam, gunakan WiFi controller untuk mengatur dan memantau semua akses point secara terpusat. Ya, ketujuh, terapkan quality of service dan pembatasan bandwidth. Prioritaskan traffic penting dan batasi penggunaan secara berlebihan. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 4, cara mendesain jaringan wireless untuk dapat diakses oleh users atau klien dalam jumlah yang besar dalam lingkup suatu coverage area, dan contoh metode atau teknik yang digunakan, serta keunggulan dan kelemahannya, yaitu yang pertama, melakukan site survey, yaitu menentukan jumlah user, luas area, sumber interferensi, dan kebutuhan bandwidth. Kedua, gunakan standar WiFi terkini seperti WiFi 6.802.11ax atau WiFi 6E untuk koneksi simultan dengan latensi rendah. Yang ketiga, sebarkan akses point atau AP secara strategis. Tempatkan AP untuk mencangkup seluruh area tanpa tumpang tindih sinyal berlebihan. Yang keempat, atur kanal dan frekuensi dengan baik. Gunakan kanal non-overlapping, misal 1, 6, 11 di 2,4 GHz, dan optimalkan 5 GHz atau 6 GHz untuk mengurangi gangguan. Yang kelima, terapkan teknologi manajemen jaringan seperti load balancing, band steering, dan WiFi controller untuk efisiensi pengelolaan. Nah, ini merupakan contoh metode atau teknik yang digunakan serta keunggulan dan kelemahannya, yaitu dengan pertama teknik splitting, di mana cell splitting ini adalah area dibagi menjadi beberapa zona, masing-masing dengan AP sendiri. Keunggulannya meningkatkan kapasitas sinyal lebih kuat, sedangkan kelemahan butuh lebih banyak AP dan perencanaan kanal. Yang kedua, teknik wireless mesh network yaitu akses point yang saling terhubung tanpa kabel. Keunggulannya skalabel dan mudah diperluas. Kelemahan latensi meningkatkan jika banyak hop. Yang ketiga, teknik WiFi controller, di mana manajemen akses point secara terpusat. Keunggulannya, konfigurasi mudah, monitoring terintegrasi, sedangkan kelemahannya mahal dan bergantung pada controller. Kemudian teknik yang keempat, load balancing, yaitu dengan cara menyebar pengguna ke beberapa akses point. Keunggulannya menghindari overload pada satu akses point, sedangkan kelemahan perlu sistem pinter dan real time. Selanjutnya ada teknik band steering, di mana band steering ini mendorong user ke 5 GHz. Keunggulannya koneksi lebih cepat dan stabil, sedangkan kelemahannya tidak semua perangkat mendukung 5 GHz. Dan yang terakhir teknik antena sektoral atau direksional, di mana teknik ini fokus sinyal ke arah tertentu. Keunggulannya yaitu minim gangguan, efisien di area padat, sedangkan kelemahannya instalasi dan arah harus presisi.
Untuk jawaban soal nomor 5 yaitu mekanisme routing jaringan wireless dan contoh algoritma yang digunakan adalah adapun mekanisme routing pada jaringan wireless adalah proses penentuan jalur terbaik bagi paket data untuk berpindah dari satu node ke node yang lain dalam jaringan nirkabel agar dapat mencapai tujuan akhirnya. Adapun contoh algoritmanya ada DSDV, kedua AODV, ketiga DSR, keempat OLSR, dan yang terakhir ZRP. Soal yang terakhir yaitu cara mengekspansi jaringan wireless agar dapat memberikan layanan akses secara lebih luas. Yang pertama yaitu dengan tambah akses point atau AP. Perluas cakupan dengan menempatkan akses point di area yang belum terjangkau. Kedua, menggunakan repeater atau extender. Perangkat ini memperkuat dan menyebarkan ulang sinyal dari akses point utama. Yang ketiga, bangun mesh network. Cocok untuk area luas, akses point saling terhubung tanpa kabel. Yang keempat, menggunakan antena eksternal, menambahkan antena jarak jauh untuk menjangkau lokasi tertentu. Yang kelima yaitu pilih frekuensi yang tepat. Untuk jangkauan luas di sini menggunakan 2,4 GHz, sedangkan kecepatan tinggi dengan 5 GHz. Baik, sekian dari pemaparan presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.